Bab 327. Xiao, oh tidak, Yun Ce. Kaki Xiao Ze gemetar dan dia menelan ludahnya dan berkata, cucuku Chengzi mengikuti Xiao Kuangyun ke Sekte Xiao 3 tahun lalu dan sekarang menjadi anggota utama Sekte Xiao Sekte. Bisakah kamu melihat saja wajah Chengzi? Bagi mereka, Sekte Xiao seperti istana dewa, dan bisa bergabung dengan Sekte Xiao adalah kehormatan terbesar dalam hidup mereka. Xiao Ze berpikir untuk memamerkan Xiao Chengzi yang telah memasuki Sekte Xiao untuk membuat Yun Ce takut, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia tertusuk oleh tatapan dingin dan dingin Yun Ce yang tiba-tiba berbalik dan dia tidak bisa lagi mengucapkan sepatah kata pun. Xiao Chengzi, hei, jangan katakan itu setelah dia memasuki Sekte Xiao, dia hanya berada di bawah, bahkan tidak sebaik budak petugas kebersihan. Bahkan jika Xiao Juetian, penguasa dari Sekte Xiao, datang, aku akan menyelesaikan masalah dengannya hari ini. Hutang putranya bukanlah sesuatu yang dia, sang ayah, ada hubungannya dengan itu. Kata-kata Yun Ce dingin dan menusuk hati, dan dia sebenarnya dengan jelas mengabaikan Xiao Juetian, sang pemimpin dari Sekte Xiao. Hati semua orang gemetar saat mereka mendengarkan. Bahkan Xiao Juetian tidak menganggapnya serius, jadi Xiao Chengzi adalah sampah. Tidak, bahkan tidak ada sedikit pun omong kosong. Ledakan, Yun Ce terbang dan menendang Xiao Yunhai menjauh, tubuh terbang Xiao Yunhai menjatuhkan selusin murid di belakangnya ke tanah. Namun, beberapa serangan Yun Ce tidak berakibat fatal, jika tidak, dengan kekuatannya saat ini, bahkan menggunakan sebagian kecil dari kekuatannya saja sudah cukup untuk membunuh siapapun tanpa meninggalkan satu tubuh pun utuh. Xiao Yunhai mampu menjadi pemimpin klan Xiao, jadi tentu saja dia bukanlah orang bodoh. Dia juga menyadari hal ini, berjuang untuk meluruskan tubuh bagian atasnya, dan berkata, Yun Ce, apa yang terjadi saat itu, kita maaf untukmu dan tetua kelima, tetapi pada saat itu, kami juga dipaksa oleh situasi, kami tidak mampu menyinggung orang-orang klan Xiao. Jika kami tidak melakukan ini, kami semua akan berakhir buruknya. Kami mengusirmu dari klan Xiao hanya karena kamu benar-benar tidak memiliki darah klan Xiao. Tapi bagaimanapun juga, klan Xiao kami telah membesarkanmu selama 16 tahun. Xiao Yunhai tentu saja bukanlah seorang orang yang lebih memilih mati daripada menyerah. Jika tidak, dia tidak akan mengkhianati dan menjebak klannya sendiri untuk menyenangkan Xiao Kuangyun. Jadi setelah menyadari bahwa Yun Ce sepertinya tidak ingin membunuh mereka, dia segera mulai memohon. Kentut, Yun Ce mengerutkan kening dan memarahi dengan marah, kami tidak punya pilihan. Xiao Kuangyun sama sekali tidak melihat bibi kecilku pada hari pertama dia datang ke sini, bagaimana dia bisa memiliki pikiran kotor tentang dia. Kamu yang kedua kamu sebenarnya punya berani mengatakan bahwa kamu tidak punya pilihan selain melakukan penipuan yang direkayasa oleh surga. Selain itu, orang yang membesarkanku adalah kakekku Xiao Lai, bukan klan Xiaomu. Apa yang kamu berikan padaku hanyalah penghinaan, ejekan, dan intimidasi dari atas. Ini, aku tidak akan pernah melupakannya, kata Yun Ce sambil melirik semua orang yang hadir. Tidak peduli siapa yang melakukan kontak dengan tatapannya, mereka semua merasa merinding, terutama mereka yang telah mengejek dan mengejek. Dia berkali-kali, semua orang menundukkan kepala mereka seperti kilat, seluruh tubuh gemetar, tidak berani mengambil napas. Jika orang yang berdiri di depan mereka adalah pria kuat biasa, mereka tidak akan pernah begitu gemetar ketakutan. Setelah itu baiklah, ada begitu banyak orang di klan Xiao, orang-orang yang bersatu dapat disebut sebagai kekuatan terkuat di kota Liuyun. Namun kekuatan yang ditunjukkan oleh Yun Ce sungguh terlalu menakutkan. Xiao Bo, Xiao Yunhai, Xiao Li, 3 orang dengan kekuatan dasar terkuat di klan Xiao saat ini bahkan tidak mampu bertarung di tangannya. Dia dengan santai memecahkan bumi dengan pedang, menyebabkan hati banyak orang meledak di tempat karena ketakutan. Menghadapi tekanan yang ditimbulkan oleh kekuatan tersebut, mereka hanya takut dan tidak memiliki keberanian untuk melawan. Lengan kanan Xiao Bo sama sekali tidak berguna, Xiao Li dipaku ke dinding, teriakannya menjadi sangat serak, pemimpin Sekte Xiao Yunhai setengah berlutut di tanah, wajahnya berlumuran darah, kaki dan kaki Xiao Cheng dan Xiao Ze hancur, tampak gemetar. Tidak berani melangkah maju, seluruh klan Xiao dipenuhi aura hampir putus asa. Melihat Yun Ce yang melepaskan tekanan berat, kebencian dan roh jahat, usus mereka hampir pecah karena penyesalan.
Yun Ce yang kini terkenal di seluruh dunia sebenarnya adalah Xiao Ce yang diusir kembali oleh kata-kata keji mereka. Kemudian, jika mereka tidak melakukan hal-hal berbahaya dan keji ini untuk menyenangkan Xiao Kuangyun saat itu, kejayaan Yun Ce saat ini akan menguntungkan klan Xiao mereka. Reputasi klan Xiao tidak diragukan lagi akan melambung tinggi, bahkan tidak kalah dengan cabang sekte Xiao. Nama klan Xiao akan dikenal dunia. Mereka juga akan terlibat dengan keluarga kerajaan dan Frozen Cloud Asgard karena Yun Ce. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah berani mereka impikan. Ini ribuan kali lebih baik daripada amal kecil Xiao Sek 3 tahun lalu. Tapi segala sesuatu yang bisa dicapai benar-benar hancur oleh keserakahan dan keburukan mereka 3 tahun lalu, digantikan oleh kebencian Yun Ce. Dan bencana yang paling mungkin terjadi. Untuk pertama kali dalam hidup mereka, Xiao Yunhai dan beberapa tetua memahami dengan jelas bagaimana menulis kata penyesalan, tetapi tidak ada obat penyesalan di dunia ini, dan mereka tidak akan pernah bisa memutar kembali waktu. Dan ini juga penyebab yang mereka tanam sendiri. Mereka tidak bisa menyalahkan siapapun, mereka sendiri yang menanggung akibatnya. Xiao Cheng berkata dengan hati-hati, "Ya, ini semua salah kami. Kami benar-benar dibutakan oleh reputasi Xiao Sekte pada saat itu, tapi semua ini adalah ide dari mantan tuan muda Xiao Yulong. Kami hanya saja, saya baru saja bekerja sama dengan Xiao Yulong, dan Xiao Yulong juga menerima balasan setelah itu. Malam itu, matanya dicungkil, hidung dan telinganya dipotong, lidahnya dipotong, dan tendon tangannya serta paha belakang dipenggal. Dan, dia bahkan menjadi seorang kasim, dan meninggal dalam beberapa hari. Semua itu bukan ide kami. Mengenai Xiao Yulong, selalu menjadi tabu yang tidak boleh dilakukan, disebutkan di klan Xiao. Jika tidak, Xiao Yunhai pasti akan gila, tetapi pada saat ini, untuk mendapatkan kesempatan untuk bertahan hidup, Xiao Cheng harus mengungkit masalah ini, dan menyalahkan kematian tragis Xiao Yulong. Yun Ce melihat ke samping dan mencibir, "Kamu benar, ini semua adalah retribusi yang pantas dia terima. Dan setelah kamu melakukan apa yang kamu lakukan hari itu, kamu tidak pernah berpikir bahwa suatu hari, cepat atau lambat, kamu akan. Apakah kamu ingin mendapat balasan juga?" Suara Yun Ce masih terdengar di telinga mereka, namun sosoknya telah menghilang dalam sekejap. Xiao Cheng dan Xiao Ze secara bersamaan merasakan kekuatan misterius setajam pisau dan sekeras tsunami datang ke arah mereka. Bentak, bentak, dua tamparan terdengar saling tumpang tindih, begitu keras hingga membuat gendang telinga orang bergetar. Xiao Ze dan Xiao Cheng ditampar secara bersamaan dan terbang, terjatuh jauh dan roboh di tanah, tidak dapat berdiri dalam waktu yang lama. Darah mengalir dari sudut mulut mereka, wajah lama mereka menjadi merah darah, dan sisi wajah mereka yang ditampar membengkak 2 atau 3 kali lipat dari ukuran biasanya. Mereka menutupi wajah lama mereka seolah-olah sedang terbakar api, dan melolong kesakitan. Sosok itu berkedip lagi, dan Yun Ce telah kembali ke posisi di mana dia berdiri sebelumnya. Kecepatannya sangat cepat sehingga tidak ada orang yang bisa melihat dengan jelas. Yun Ce menyilangkan lengannya dan berkata sambil mencibir, "Tapi jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu dulu. Kalau tidak, kamu pasti sudah berubah menjadi potongan-potongan mayat di tanah sekarang, ingin membunuhmu. Tetapi kakekku dan bibi kecilku pada dasarnya baik dan baik hati, dan tidak pernah bersalah atas pembunuhan dalam hidup ini. Selain itu, kamu, kakekku, dan bibi kecilku berasal dari klan yang sama. Jika aku membunuh kalian semua seperti ini, mereka akan merasa bahwa kematianmu ada hubungannya dengan mereka, sehingga menanggung rasa bersalah." Ketika orang-orang yang sudah putus asa mendengar ini, mereka semua sangat gembira. Tetapi segera, mereka tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan mereka ekspresi berubah lagi, menjadi lebih jelek dari sebelumnya. Xiao Yunhai buru-buru berjuang untuk bangun dan berkata, "Ya, kami minta maaf kepada tetua kelima. Kami membuat kesalahan besar saat itu, dan kami pantas mendapatkan balasan yang pantas kami terima hari ini. Selama Anda, ampuni kami hari ini, klan Xiao kami akan dipimpin olehmu mulai sekarang. Ye Shan, selama itu permintaanmu yang masuk akal." "Ah tidak, permintaan, bahkan jika kami melewati api dan air, kami akan sepenuhnya mematuhinya, hanya berharap untuk membuat menebus kesalahan masa lalu." Yun Ce melihat semua perubahan di wajah mereka, dan dia sedikit ragu. "Tapi aku tidak menganggapnya terlalu serius." Dia memandang Xiao Yunhai dengan dingin dan berkata, "Xiao Yunhai, kamu punya rencana yang bagus.
Kamu mengusirku dari klan Xiao saat itu, tapi sekarang kamu berpikir untuk terlibat denganku. Bagus sekali, karena kamu klan Xiao pasti begitu patuh. Jadi sekarang, aku punya satu hal yang harus kalian lakukan. Mata Yun Ce menjadi gelap, dia memandang semua orang, dan berkata dengan dingin, kalian semua, sekarang pergilah ke gunung belakang dan pikirkan tentang Ngarai, dan segel aku of kakek dan bibi kecil semuanya berlutut dan memohon pada mereka untuk meninggalkan Ngarai Siguo. Jika kamu bisa memohon mereka untuk pergi, aku akan mempertimbangkan untuk menyelamatkan nyawamu dan membiarkan nasibmu bergantung pada kebijaksanaan kakek. Jika kamu tidak bisa bergerak, maka kamu akan berlutut padaku sampai kamu mati. Yun Ce bukanlah orang yang baik, tapi Xiao Lai adalah orang yang baik, begitu pula Xiao Lingqi. Terutama Xiao Lai, jika dia tidak menghargai cinta dan keadilan, bagaimana dia bisa menanggung ejekan dan kritik yang tak terhitung jumlahnya, dan membesarkan Yun Ce, yang belum menjadi cucu kandungnya, dengan kehidupan yang menyakitkan dan menyakitkan. Yun Ce tahu konsekuensi menyerahkan nasib orang-orang ini kepada Xiao Lai. Bahkan jika mereka merasa kasihan pada Xiao Lai dalam segala hal, Xiao Lai tetap tidak bisa kejam kepada mereka. Yun Ce mengerti betul, tapi ini adalah satu-satunya pilihan yang bisa dia buat. Kalau tidak, seperti yang dia katakan sendiri, kakek akan dibebani rasa bersalah yang tak terhapuskan. Tapi dia tidak menyangka setelah dia mengucapkan kata-kata ini, wajah orang-orang di klan Xiao di depannya tidak akan terkejut dan lega, melainkan akan dipenuhi dengan kepanikan yang tiba-tiba membesar beberapa kali. Alisnya tiba-tiba menegang, dan tiba-tiba dia merasakan firasat yang tidak diketahui di dalam hatinya. Ini. Jelas itu adalah harapan besar yang jatuh dari langit, hampir seperti hadiah, tapi Xiao Yunhai dan yang lainnya merasa kedinginan. Tubuh Xiao Yunhai setengah berlutut ke belakang, seluruh tubuhnya lemas, dan dia tidak bisa lagi berdiri. Dia berkata dengan suara serak yang dipenuhi ketakutan yang mendalam, yang kelima, tetua kelima, dan Xiao Lingqi, sudah. Yun Ce muridnya tiba-tiba menyusut, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba melepaskan roh dan energi jahat yang sangat dingin. Dengan niat membunuh, dia bergegas ke Xiao Yunhai dalam sekejap, meraih kera bajunya erat-erat, dan berkata dengan mata merah, apa yang terjadi pada kakekku dan si kecil? Bibi, apa yang terjadi pada mereka? Katakan padaku secepatnya. Saat Yun Ce meraihnya, Xiao Yunhai tercekik beberapa saat, dan wajahnya menjadi pucat. Xiao Cheng, yang berdiri di sampingnya, menutupi wajahnya yang bengkak dan menggigil. Mereka tidak lagi berada di gunung belakang. Kepala Yun Ce berdengung, dan dunia mulai berputar hebat. Aura jahat dingin yang sepertinya datang dari neraka membuat semua orang gemetar. Xiao Cheng menelan ludah, takut Yun Ce tiba-tiba menjadi marah dan membunuhnya. Jadi dia berkata dengan panik, itu adalah klan surga yang terbakar, itu adalah anggota dari klan surga yang terbakar. 3 hari yang lalu, sekelompok orang dari klan surga yang terbakar tiba-tiba tiba di sini. Mereka mengaku ingin mengambil Xiao Lai dan Xiao Lingqi. Kami tidak tahu alasannya sama sekali, dan mereka tidak menjelaskan apapun kepada kami. Perintah dari klan surga yang terbakar, kami tidak berani menolak sama sekali. Kami hanya bisa menonton tanpa daya saat mereka pergi ke gunung belakang, mengambil tetua kelima dan Xiao Lingqi, yang berasal dari klan surga terbakar. Itu benar-benar tidak ada hubungannya dengan kita. Sesuatu sepertinya meledak di Yun otak Ce, dan setiap tetes darah, setiap saraf, dan setiap ons jiwa di tubuhnya sepenuhnya dikonsumsi oleh ledakan kemarahan dan kebencian yang tiba-tiba. Bab 328. Yun Ce meraung keras dan melemparkan Xiao Yunhai jauh-jauh. Kepala Xiao Yunhai membentur tanah, darah berceceran di mana-mana, dan dia pingsan di tempat. Yun Ce bergegas menuju gunung belakang seperti orang gila. Dia kembali dengan semangat, kerinduan, kegembiraan, banyak jenis emosi. Saat dia menginjakkan kaki di kota Liuyun, emosi-emosi ini bercampur seperti air pasang, dan di antara mereka, kegembiraan adalah yang paling banyak, bagian terbesar. Karena dia akan bertemu kakek dan bibi kecilnya setelah 3 tahun absen. Kami akan membawa mereka keluar dari kesengsaraan yang mereka alami selama 3 tahun. Biarkan mereka melihat diri mereka sendiri hari ini, ceritakan tentang pertumbuhan mereka, dan biarkan mereka tidak lagi mengkhawatirkan diri mereka sendiri, tetapi berbahagia dan bangga. Segera, saya akan memenuhi janji yang saya buat kepada kakek dan bibi kecil saya ketika saya pergi. Segera,
mereka harus menagih semua hutang keluarga Xiao kepada mereka, dan membiarkan kakek dan bibi kecil mengungkapkan keluhan dan kebencian mereka. Namun, dia tidak menyangka yang didapatnya adalah petir yang begitu mengejutkan. Yunce bergegas ke gunung belakang seperti angin kencang, bergegas ke ngarai Siguo, dan sampai ke tempat di mana Xiao Lai dan Xiao Lingqi dipenjara selama 3 tahun. Pegunungan, rerumputan layu, bilik batu, mata air jernih, begitu sederhana, begitu sunyi, dan begitu sepi. Xiao Lai dan Xiao Lingqi dikurung di sini dan tidak diizinkan meninggalkan setengah langkah pun. Berdiri di depan ruang batu, Yunce berhenti dan tidak berani bergerak maju sejenak. Dia tidak ingin percaya bahwa semua yang dia dengar adalah benar. Dia lebih suka percaya apa yang dikatakan orang-orang di klan Xiao, semuanya dibuat-buat. Kebohongan, walaupun mereka mengatakan itu halusinasi, dia bersedia memilih untuk mempercayainya. Dia kembali dengan kerinduan, kekhawatiran, dan kekhawatiran selama 3 tahun, dia tidak bisa menerima hasil ini. Kakek, bibi kecil, apakah kamu di dalam? Aku Xiao Ce, aku kembali. Kakek, bibi kecil, apakah kamu mendengarnya? Jika kamu mendengarnya, ayo keluar menemuiku. Dia berteriak satu demi satu, suaranya sedikit bergetar. Suaranya melayang jauh bersama angin gunung, tapi dia tidak mendapat respon sedikit pun. Harapan terakhir yang luar biasa hancur seperti gelembung sabun. Yunce menahan napas dan mulai bergerak maju. Tapi begitu dia mengambil langkah, seluruh tubuhnya tiba-tiba membeku. Kemanapun dia melihat pintu masuk batu itu, ruangan, genangan darah merah gelap. Jantung Yunce bergetar hebat, dan dia bergegas seperti angin kencang, dan tiba-tiba berlutut di depan noda darah. Noda darah telah mengering, tetapi hanya ada lapisan debu tipis di atasnya. Di sini, di mana angin gunung terus-menerus, lapisan ini Bochen membuktikan noda darah tidak bertahan lama, hanya 3 atau 4 hari. Tidak jauh dari noda darah, Yunce melihat 2 pedang patah itu ternoda karat. Selain itu, tidak ada jejak pertempuran di sini. Dengan kekuatan klan surga terbakar, bagaimana mungkin Xiao Lai dan Xiao Lingqi memiliki kemampuan untuk berjuang dan melawan? Yunce meletakkan tangannya di tanah dan memasukkan jari-jarinya ke dalam batu, kepalanya menunduk, seluruh tubuhnya gemetar, dan giginya yang terkatup mengeluarkan suara berdetak. Kemarahan dan kebencian yang begitu kuat hingga hampir berubah menjadi substansi memenuhi seluruh ruangan batu, menyebabkan udara di sini berhenti mengalir sepenuhnya di bawah tekanan yang tiada taraf. Klan langit terbakar, klan langit terbakar, klan langit terbakar. Mulut Yunce meluap dengan erangan rendah, serendah nada hantu jahat di api. Penyucian yang mendesak kematian. Dia ingat orang yang Sikong disebutkan kepadanya di Crescent City sebelumnya. Fen Juechen, putra ketiga Fen Duanhun. Sikong Du benar, itu memang Fen Juechen. Alasan kenapa dia muncul di Crescent City hanya lewat, targetnya sebenarnya ada di sini. Dendam antara dia dan klan surga terbakar telah ditaburkan 2 tahun lalu. Fen Juecheng ingin membunuhnya, tetapi dia malah membunuh Fen Juebi. Fen Juecheng mencoba menikahi Chang Yue, tetapi diganggu olehnya dan terluka parah selama pernikahan, yang membuat klan Fen Tian kehilangan muka. Setelah itu, dia mengirim Fen Moli yang memimpin 8 Tian Xuan pergi untuk membunuhnya. Dia membunuh 7, dan kemudian meninggalkan 1. Yang terakhir adalah peringatannya kepada klan surga yang terbakar, dan meninggalkannya dengan sedikit wajah dan kelonggaran, dan bahkan sedikit kompromi. Karena ribuan klan surga yang terbakar sekte tahun, bagaimanapun, kekuatannya terlalu besar, dan dia tidak begitu ingin menjadi perseteruan abadi dengan klan surga terbakar kecuali itu benar-benar diperlukan. Tapi dia tidak menyangka bahwa klan surga terbakar akan memberinya balasan seperti ini. Bahkan jika permusuhannya dengan klan surga terbakar 10 kali lebih besar, apa hubungannya dengan Xiao Lai dan Xiao Lingqi? Yunce meraung sekuat tenaga, dan meninju tanah dengan tinjunya, menciptakan kawah besar selebar beberapa kaki di tanah. Lalu dia terbang keluar dan melangkah ke Snow Phoenix Beast, pergilah dengan kemarahan yang luar biasa. Anjing-anjing tua dari klan Xiao. Itu semua karena kamu. Ini semua karena kamu. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada kakek dan bibi kecilku, aku ingin kalian semua di keluarga, menjadi terkubur bersamamu. Suara kebencian yang sepertinya datang dari neraka datang dari langit di atas klan Xiao. Mereka mengangkat kepala dan memandangi binatang raksasa seputih salju yang membumbung ke langit dengan ngeri.
Mereka semua pingsan, tanah dan menyusut. Hingga raksasa seputih salju itu menghilang dari pandangan, mereka masih belum mampu berdiri dalam waktu yang lama. Berjalan menuju angin dingin akhirnya membuat pikirannya sedikit tenang, namun dada dan kepalanya masih dipenuhi amarah dan hampir siap meledak. Dia mengertakkan gigi, mengambil giok transmisi suara dan jimat transmisi 1000 mil, dan menggunakan suara serak untuk mengirimkan suara tersebut ke Sikong Du. Saudara senior Sikong, beritahu saya lokasi klan surga yang terbakar. Petik 2. Apa yang terjadi? Petik 2. Cepat beritahu aku lokasi klan surga terbakar. Yun Che berteriak dengan marah melalui transmisi suara. Petik 2. 6.000 mil barat daya Crescent City. Setelah tiba di tempat bernama area Changhuo, tanyakan tentang tempat bernama Lembah Fengtian. Klan langit terbakar ada di lembah langit terbakar. Hati-hati, Yun, berkata Che menyingkirkan giok transmisi suara dan menatap ke arah barat daya dengan mata penuh kebencian yang tak ada habisnya. Snow Phoenix Beast di bawahnya sepertinya merasakan emosi tuannya, dan menggunakan kecepatan terbangnya secara ekstrim, menarik bayangan putih panjang dan dengan cepat menghilang ke langit yang jauh. Tanda pisah. Kota Liuyun jauh dari daerah Changhuo tempat klan surga terbakar berada, bahkan jika klan surga terbakar memiliki tunggangan binatang misterius yang bagus untuk bepergian, perjalanan pulang pergi akan memakan waktu hampir 10 hari, dan bagaimana tunggangan mereka bisa dibandingkan dengan Snow Phoenix Beast milik Yun Che. Ditambah dengan fakta bahwa yang pertama bepergian dengan normal dan yang terakhir bergerak maju dengan kecepatan penuh. Ketika Fen Juechen kembali ke Fentianmen, Yun Che sudah berada kurang dari 100 mil jauhnya dari daerah Changhuo. Di tengah-tengah tim adalah seorang gadis yang terlihat berusia 17 atau 18 tahun dengan wajah ketakutan. Di sebelahnya adalah seorang lelaki tua berusia 50-an atau 60-an dengan wajah tegas dan marah. Dilihat dari wajahnya yang sedikit pucat, sepertinya dia menderita beberapa luka dalam ringan. Kedua orang ini jelas adalah Xiao Lingqi dan Xiao Lai. Sesampainya di gerbang utama Burning Heaven Clan, semua orang melompat dari tunggangannya. Gadis itu mengepalkan tangannya dengan kedua tangan, mengatupkan giginya dan berkata, "Kami tidak bermusuhan denganmu, apa yang akan kamu lakukan?" Seorang lelaki tua berjalan ke arah gadis itu dan mendorongnya dengan satu tangan, "Berhenti bicara omong kosong, ayo pergi," kata Xiao Lai. Dia melangkah maju dan berdiri di depan Xiao Lingqi, namun didorong ke tanah oleh telapak tangan lelaki tua itu. "Ayah!" Xiao Lingqi berteriak sedih dan segera pergi membantu Xiao Lai berdiri. Xiao Lai menutupi dadanya dan terbatuk-batuk dengan keras, membuat wajahnya semakin pucat. "Berhenti!" Fen Juechen tiba-tiba berbalik dan berkata dengan dingin, "Siapa yang menyuruhmu menyentuh mereka? Bukan giliranmu untuk memutuskan apakah mereka pantas mati atau hidup. Jika kamu berani menyerang mereka lagi, aku akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Lepaskan tanganmu." Orang tua itu hendak memarahi Xiao Lai dengan cibiran di wajahnya. Ketika dia mendengar kata-kata Fen Juechen, seluruh tubuhnya gemetar. Dia mengangguk sebagai jawaban dan melangkah mundur dengan tergesa-gesa. Tahan Xiao Lai ini ke dasar penjara naga. Sedangkan untuk gadis ini, Fen Juechen tidak melihat ke arah Xiao Lingqi, tapi matanya berubah secara tidak normal, bahwa dia ke penjara Juelu tempat aku tinggal. Paviliun Chentian, minta Zilan untuk mengawasinya. Ya, klan surga terbakar, Paviliun Juecheng. Seluruh tangan kiri Fen Juecheng terbungkus rapat, dan lengan kanannya benar-benar terkulai. Meskipun klan Fentian memiliki ramuan ajaib yang tak terhitung jumlahnya dan kekuatan mendalam Fen Juecheng tidak lemah, serangan Yun Che hari itu terlalu kejam. Selama lebih dari 10 hari, tidak mungkin luka Fen Juecheng bisa disembuhkan dalam waktu singkat. Selama hari-hari ini, rasa sakit di tubuhnya dan penghinaan yang tak ada habisnya di pikirannya berubah menjadi kebencian yang semakin kuat terhadap Yun Che. Pintu paviliun Juecheng ditendang hingga terbuka dengan keras, dan Fen Duanhun masuk dengan ekspresi marah di wajahnya. Menghadapi Fen Duanhun yang jelas-jelas marah, Fen Juecheng sama sekali tidak terkejut atau bingung. Dia menegakkan tubuh dan bertanya dengan sadar, "Ayah, siapa yang membuatmu begitu marah? Kaulah yang meminta Chener pergi ke Liuyun." "Cheng, dua orang yang kamu bawa kembali itu," Fen Duanhun berkata dengan marah. "Ya," Fen Juecheng mengakui secara langsung. "Omong kosong, kenapa kamu tidak membicarakan masalah ini denganku?"
Petik 2. Karena jika aku membicarakannya denganmu, kamu pasti tidak akan setuju. Fen Juecheng Lingran berkata tanpa rasa takut. Bajingan, Fen Duanhun menamparkan telapak tangannya dan menghancurkan meja giok panjang di tangannya. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Yun Ce adalah orang yang tidak boleh bergerak sekarang. Tetua Agung, Fen Duanchang, Fen Moran, Wang Xuan setengah langkah dan 7 Tian Xuan semuanya dikalahkan secara menyedihkan di tangannya. Satu-satunya yang lolos adalah Fen Moping. Dia sengaja membiarkannya kembali. Itu adalah peringatan bagi klan surga pembakaran kita, dan itu dapat dianggap sebagai tinggal. Ada sedikit kelonggaran. Menurut Fen Moping, kekuatan Yun Ce saat ini hampir tidak kalah dengan kakekmu. Jika kamu bisa berteman dengan orang seperti itu, kamu harus menjadi teman sebanyak. Mungkin, jika kamu tidak bisa menjadi teman, kamu tidak boleh memprovokasi dia. Tapi kamu, jadi... Ayah, apakah kamu akan menanggungnya? Fen Juecheng berdiri dengan ganas dan menatap Fen Duanhun. Matanya dipenuhi dengan kebencian yang sangat kuat. Dia akan membunuhku. Kakak kedua, juga putra kandungmu. Dia mengganggu pernikahanku dan membuatku dan seluruh klan surga terbakar kehilangan muka dan menjadi bahan tertawaan dunia. Dia juga membunuh 7 tetua, termasuk tetua pertama, dan sesama anggota tingkat Master Pavilion. Kebencian semacam ini tidak dapat didamaikan. Bukan hanya aku, tapi juga banyak tetua dan Master Pavilion berharap mereka bisa memotong Yun Ce menjadi beberapa bagian dengan 1000 pisau. Tapi ayah, kamu yang memilih untuk menanggungnya sementara waktu di konferensi sekte. Bagaimana kita bisa, aku bisa menanggungnya. Setelah ribuan tahun kesusahan di klan surga terbakar, kapan kita diintimidasi sampai titik ini? Siapa yang berani membunuh pemimpin muda sekte kita dan sebagainya banyak tetua dan Master Pavilion? Kapan klan surga pembakaran kita menjadi begitu lemah dan penakut sehingga kita takut ditemani? Kamu adalah bocah liar tanpa latar belakang. Petik 2. Diam. Fen Duanhun melambaikan tangannya, tentu saja aku tidak akan melupakan apa yang kamu katakan. Aku tidak pernah bilang aku akan melepaskan Yun Ce. Itu hanya kekuatan Yun Ce saat ini. Ini terlalu mengejutkan, kita harus memperlakukannya dengan hati-hati dan jangan pernah bertindak gegabah lagi. Dengan membiarkan Fen Moping kembali, dia juga memberitahu kami bahwa dia tidak akan sepenuhnya putus dengan kami untuk saat ini, dan kami juga dapat memiliki waktu untuk menunggu dan melihat serta berdiskusi dalam jangka panjang. Namun, Anda diam-diam membiarkan Chener menculik kedua kerabatnya. Yun Ce adalah orang yang sangat menghargai kesetiaan. Untuk menyelamatkan Xia Yuanba, yang hanya berada di alam mendalam dasar, dia tidak akan ragu untuk mengorbankan hidupnya. Apa yang kamu lakukan, sepenuhnya menyentuh sisik jahatnya. Dan jika masalah ini menyebar, kami, klan surga yang terbakar, akan dituduh tercela dan tidak tahu malu, dan kami akan menjadi terkenal mulai sekarang. Bab 329. Jadi, Fen Juecheng mengerutkan kening. Wajahnya sedikit galak, haruskah kita segera melepaskan kedua kerabatnya, dan kemudian pergi ke Yun Ce untuk memohon belas kasihan? Dengan cara ini, bisakah kita menjaga prestise klan Fentian kita? Kamu, Fen Duanhun mengangkat telapak tangannya dan hendak menamparkan Fen Juecheng, tetapi melihat ekspresi menyedihkan di tubuhnya yang terluka parah dan kebencian di wajahnya, dia tetap tidak menamparnya. Martabat seluruh sekte kita benar-benar dihancurkan oleh Yun Ce pada hari aku menyambut pengantin wanita. Sekarang di kerajaan angin biru, tidak ada yang menertawakan klan surga terbakar kita. Kekuatan 1000 tahun dari klan surga terbakar kita kini telah hilang, menjadi penghalang bagi reputasi Yun Ce. Sebuah penghalang. Jika berita bahwa ketujuh tetua agung tewas di tangan Yun Ce menyebar lagi, maka kita akan menjadi lelucon. Dan dalam situasi ini, jika kita memilih untuk mengabaikan situasi dan menanggungnya untuk saat ini, bahkan sebagai pemimpin sekte muda, aku akan memandang rendah klan surga yang terbakar. Fen Juecheng mengertakkan gigi dan hampir meraung. Dia biasanya melakukan segalanya di depan Fen Duanhun, tapi hari ini dia menolak menyerah. Dan hanya dengan membunuh Yun Ce kita dapat memulihkan reputasi kita yang hilang, dan menjadi layak bagi para tetua dan leluhur kita yang telah meninggal. Karena alasan ini, apa salahnya kita menggunakan cara apapun yang diperlukan? Jika ayahku takut reputasinya akan ternoda karena tentang ini, apa yang salah dengan dia? Setelah membunuh Yun Ce, kamu bisa menyalahkan semuanya padaku,
mengatakan bahwa aku, Fen Juecheng, diam-diam menculik keluarga Yun Che dan tidak ada hubungannya dengan sisa klan surga terbakar. Kata Fen Juecheng setiap kata lebih dari sekedar kata kekejaman. Dia melakukan ini hanya untuk mendapatkan sebagian kecil dari apa yang disebut reputasi sekte tersebut, dan lebih dari itu, tentu saja, untuk membalaskan dendam Yun Che atas kebenciannya yang menusuk tulang. Sebagai ayah Fen Juecheng, Fen Duanhun secara alami tahu apa yang sebenarnya dipikirkan Fen Juecheng, tapi apa yang dia katakan sangat menyentuh hati. Di Dewan Presbyterian, sebagian besar yang dia dengar adalah seperti ini. Jika sebagian besar orang tidak mendukung hal ini, bagaimana mungkin dia, sebagai pemimpin sekte, baru mendapat berita hari ini? Orang lain bisa menjadi impulsif dan melakukan apapun karena emosi mereka sendiri, tetapi dia tidak bisa, sebagai pemimpin klan surga yang terbakar, dia harus mempertimbangkan situasi keseluruhan dan mempertimbangkan pro dan kontra dalam segala hal. Tapi masalahnya telah tiba untuk ini, selain menggunakan ini untuk mengendalikan Yun, setelah Che dibujuk dan dibunuh, dia tidak punya pilihan. Itu saja, Fen Duanhun menurunkan tangannya dan menghela nafas tak berdaya, namun matanya masih sangat dingin. Sejak kamu masih kecil, kamu hampir tidak pernah membangkang, apalagi diintimidasi, tangan Yun Che. Aku tahu bahwa kamu tidak akan pernah berdamai tanpa membalas dendam ini. Kebencian karena membunuh tetua agung dan yang lainnya harus dibalas. Aku akan membiarkanmu melakukan apapun yang kamu inginkan kali ini. Aku pribadi yang akan mengaturnya formasi untuk membunuh Yun Che. Tapi ini satu-satunya saat. Jika kamu berani bertindak begitu ceroboh di masa depan, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kekuatan Fen Duanhun sebagai pemimpin sekte secara alami adalah sesuatu yang Fen Juecheng tidak bisa menahan. Tubuh bagian atasnya sedikit gemetar. Segera berkata, aku sangat membenci Yun Che, dan tetua kedua dan yang lainnya juga ingin membunuh Yun Che untuk membalaskan dendam tetua pertama. Jadi, itu sebabnya aku melakukan ini tanpa memberitahuku ayah. Juecheng berjanji akan melakukannya lagi di masa depan. Tidak akan ada yang seperti ini. Setelah membunuh Yun Che, dia membuat kesalahannya sendiri dan membiarkan ayahnya menghukumnya. Hah, Fen Duanhun mendengus ringan dan berjalan pergi. Ketika dia sampai di pintu, dia berhenti. Tiba-tiba bertanya, mengapa Anda membiarkan Chener memimpin orang melakukan ini? Dia memiliki temperamen yang kuat dan tidak akan pernah menerima metode memaksa keluarganya. Bagaimana Anda membujuknya? Ayah mungkin tidak tahu sesuatu. Fen Juecheng berkata, alasan mengapa saudara ketiga gagal berpartisipasi dalam pertandingan peringkat adalah karena Yun Che. Ketika dia berada di istana mendalam Blue Wind, Yun Che tidak hanya mengalahkannya, tapi juga menginjak-injaknya. Saat itu, saudara kedua dihina dengan kata-kata dan memintanya untuk meninggalkan sekte dan tidak kembali selama beberapa tahun. Dia bersumpah untuk membuat saudara kedua membayar harganya, tetapi Yun Che menginjak-injaknya pada martabatnya di bawah kakinya. Pemimpin Paviliun Duancang yang dibunuh oleh Yun Che bahkan lebih dari itu. Orang yang paling aku hormati dalam hidupku. Dia membenci Yun Che sama seperti aku. Aku berjanji padanya ketika Yun Che sedang sekarat, aku akan membiarkan dia mempermalukannya secara sewenang-wenang, dan kemudian membunuhnya dengan tanganku sendiri. Jadi dia setuju. Dan alasan mengapa saudara ketiga diizinkan pergi. Fen Juecheng menundukkan kepalanya, hanya jika yang ketiga saudara meninggalkan sekte dan tidak kembali selama beberapa hari, ayah tidak akan curiga atau mengetahui apapun sebelumnya. Petik 2. Fen Duanhun menoleh, dia berhenti berbicara dan pergi dengan marah. 10 napas kemudian, suaranya yang dalam menembus ke setiap sudut klan surga yang terbakar. Sesepuh dan Master Pavilion, dengarkan perintahnya. Semua berkumpul di aula pertemuan dalam waktu setengah seperempat jam. Ada hal penting yang harus kita diskusikan. 9 tua, keduanya, di mana orang ini ditahan? Teriak Fen Juecheng. Di luar pintu, seorang pria dengan punggung agak reyot masuk dan berbisik, Xiao Lai di penjara di bagian bawah penjara naga. Adapun gadis bernama Xiao Lingqi, dia diatur oleh tuan muda ketiga untuk dipenjara di sana. Juechen Tiange. Fen Juecheng tertegun, apakah Anda yakin Fen Juecheng sendiri yang memberi perintah? Ini benar-benar menarik. Juechen Tiange selalu menjadi area terlarangnya, bahkan jika aku pergi ke sana dengan santai, aku akan mendapat tamparan di wajahnya, dan dia benar-benar mengurung seorang wanita di sana yang digunakan sebagai umpan.
Orang yang dikenal sebagai Lao Jiu berkata dengan suara yang tidak jelas, meskipun Xiao Lingqi adalah milik Yun Ce Bibi, tapi dia terlihat sedikit lebih muda dari tuan muda ketiga. Dia sangat cantik dan memiliki aura yang unik. Tuan muda ketiga mungkin memiliki pemikiran lain tentang dia. Oh, benarkah? Fen Juecheng memiringkan bibirnya dan tiba-tiba tertawa muram, ikutlah denganku ke Juechen Tiange. Diperlukan setidaknya 7 atau 8 hari bagi Yun Ce untuk datang setelah mendapat berita. Selama periode ini, ada banyak hal. Itu bisa dilakukan. Ya, tanda seru. Klan Langit Terbakar, terletak di lembah Langit Terbakar. Lokasi sekte ini bukanlah tanah datar, melainkan pegunungan bergelombang, dengan dinding gunung tinggi dan rendah diselingi di antaranya. Juechen Tiange adalah kediaman Fen Juechen, dan alasan mengapa disebut Juechen Tiange adalah karena dibangun di tembok gunung tertinggi di Fentianmen, dengan ketinggian hampir 30 kaki. Ini adalah kediaman Fen Juechen, dan terkadang digunakan sebagai tempat berlatih bela diri, tidak ada yang boleh masuk sesuka hati. Tentu saja, jika Fen Juechen bersikeras untuk masuk, tidak ada yang berani menghentikannya. Fen Juechen tidak ada di paviliun surgawi Juechen. Fen Juechen memasuki paviliun surgawi Juechen dengan lancar. Dia membuka pintu dan melihat gadis yang berdiri di tepi jendela kayu menoleh ke belakang dengan ekspresi panik. Melihat gadis ini, mata Fen Juecheng tiba-tiba berbinar, menampakkan cahaya penuh nafsu dan jahat seperti serigala lapar. Gadis di depannya tampaknya baru berusia 17 atau 18 tahun. Meskipun informasi yang diperolehnya menunjukkan bahwa bibi Yun Ce belum terlalu tua, dia tidak menyangka bahwa bibinya akan begitu muda. Dia jelas lebih muda dari Yun Ce. Wajah gadis muda itu halus dan halus, bibirnya kemerahan dan harum, bibirnya kemerahan, hidungnya halus dan anggun, dan di bawah bulu mata hitamnya ada sepasang mata yang seterang dan tembus pandang berlian, meskipun begitu, gemetar karena panik. Mantel panjang yang dikenakannya sangat biasa dan sedikit lusuh, namun saat dikenakan di tubuhnya, memberikan kesan elegan dan halus. Mata Fen Juecheng tertuju padanya dan dia tidak ingin memalingkan muka untuk waktu yang lama. Kota Liuyun adalah tempat yang bahkan tidak dia lihat, dia tidak pernah menyangka bahwa tempat seperti itu bisa melahirkan seorang gadis cantik yang melambangkan keindahan langit dan bumi. Dibandingkan dengan wajahnya yang lembut, yang lebih menghangatkan hati adalah kecantikan anggunnya yang seolah belum ternoda oleh sedikit pun polusi duniawi, serta kelembutan dan kelembutan yang terpancar jelas di tubuhnya, yang membuat orang tanpa sadar memiliki hasrat untuk dirawat, terutama sepasang matanya yang indah. Matanya ibarat genangan mata air kristal, jernih, transparan, dan menawan. Mata Fen Juecheng beralih antara keserakahan dan nafsu. Dia menendang pintu hingga tertutup dan berjalan menuju Xiao Lingqi dengan senyum cabul di wajahnya. Kamu, siapa kamu? Apa yang akan kamu lakukan? Ketika Xiao Lingqi bertemu dengan tatapan Fen Juecheng, seluruh tubuhnya menjadi dingin. Dia mundur dengan panik. Tangan kanannya memegangi pakaian di dadanya. Oh, aku lupa memperkenalkan diri. Fen Juecheng berkata sambil tersenyum, aku adalah tuan muda klan Fentian, Fen Juecheng. Kamu harus mengingat nama ini dengan hati-hati. Apakah kamu bibi Yun Ce? Bagaimana jika aku tidak melakukannya? Salah ingat, namamu Xiao Lingqi. Tidak banyak orang di dunia ini yang bisa membiarkanku, Fen Juecheng, mengingat namamu. Tapi untungnya, kamu tidak hanya tidak mengecewakanku, tapi juga memberiku kejutan besar. Petik 2. Saat Fen Juecheng berbicara, dia tersenyum lebih nakal. Klan surga terbakar awalnya adalah kekuatan yang hanya ada dalam legenda Xiao Lingqi, dan tuan muda klan surga terbakar adalah tokoh top dalam legenda. Dia awalnya berpikir bahwa dia tidak akan pernah memiliki kontak dengannya seumur hidupnya. Tapi dalam semalam, kemalangan tak terduga menimpanya, dan dia serta ayahnya dibawa ke sekte legendaris dan besar ini. Sepanjang jalan, dia sesekali mendengar percakapan beberapa orang dari klan surga terbakar. Ketika dia menyadari sesuatu, dia samar-samar tahu bahwa dia dan ayahnya dibawa ke sini karena Yun Ce, dan Yun Ce adalah Xiao Ce yang dia pikirkan siang dan malam dan semakin dia pedulikan. Namun, dia masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sementara nama Yun Ce beredar dan dibicarakan di seluruh Blue Wind, Xiao Lingqi dan Xiao Lai, yang dipenjara di gunung belakang, tidak tahu apa-apa tentang hal itu, dan tidak mungkin tahu apapun. Kesan dia terhadap Yun Ce masih melekat pada pemuda dengan pembuluh darah dalam yang lumpuh dan menggelegak,
yang membutuhkan dia untuk melindungi dan merawatnya, tapi yang bisa dengan tegas berdiri di depannya ketika menghadapi penindasan dari Sekte Xiao. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Xiao Lingqi menghabiskan setiap detik di sini dalam ketakutan dan kegelisahan. Mata Fen Juecheng membuatnya semakin ketakutan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ayahku di mana milikku ayah? Apakah kamu melakukan sesuatu padanya? Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang harus dilakukan? Hehe, kamu tidak perlu tahu ini." Fen Juecheng mengangkat tangan kirinya yang diperban dan bergerak dengan santai. Dia menggelengkan bahunya dan siku, "Tapi kamu akan tahu apa yang akan aku lakukan selanjutnya." Hahaha. Tiba-tiba aku merasa sedikit berterima kasih kepada Yun Ce karena mengizinkanku secara tidak sengaja menemukan orang terbaik di dunia. Sebelum dia datang, biarkan aku menjadi bersamamu dulu. Ayo kumpulkan minat darimu. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Fen Juecheng tersenyum cabul dan melemparkan dirinya ke arah Xiao Lingqi. "Ah, jangan kemari!" Xiao Lingqi berteriak dan berlari ke sudut lain, meletakkan telapak tangannya di jantungnya, "Keluar, pergi. Jika kamu berani melangkah lebih dekat, aku akan melakukannya. Aku akan bunuh diri pembuluh darah jantung." Hahaha. Fen Juecheng tertawa nakal, "Kekuatanmu yang dalam hanya buruk pada tahap awal alam baru lahir, dan kamu masih ingin memotong pembuluh darah jantungmu di depanku. Kalau begitu kamu bisa mencobanya." Fen Juecheng tersenyum sambil bergegas menuju Xiao Lingqi lagi. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara dari belakang, dan pintu yang tertutup ditendang dengan keras hingga terbuka. Fen Juecheng berbalik dengan cepat dan melihat Fen Juecheng berdiri di sana. Di pintu, wajahnya muram seperti air. "Siapa yang membiarkanmu masuk?" Fen Juecheng menatap Fen Juecheng dengan matanya, seolah sedang melihat musuhnya. "Oh, saudara ketiga, kamu kembali." Fen Juecheng berbalik dan berkata sambil tersenyum, "Baru saja aku melihat kamu tidak ada di sini, jadi aku masuk sendiri. Kamu kembali tepat pada waktunya. Aku mengambil ini." Wanita pergi. Wajah Fen Juecheng yang sudah muram tiba-tiba menjadi gelap lagi, dan ada sedikit aura dingin, pembunuh di matanya. Dia berkata dengan dingin, "Aku membawanya ke sini. Yang kukatakan hanyalah aku membawanya, tapi aku tidak bilang aku akan menyerahkannya padamu. Segera keluar dari sini." Petik 2. Oh, mata Fen Juecheng menyipit, cek, reaksi saudara ketiga sungguh aneh. Mungkinkah itu, kakak ketiga telah jatuh cinta pada gadis ini? Petik 2. Jadi apa? Mata Fen Juecheng kali ini tidak hanya dipenuhi dengan niat membunuh, tetapi juga auranya. Tampaknya jika Fen Juecheng tidak pergi, dia akan mengambil tindakan langsung. Oh, Fen Juecheng tersenyum penuh arti, itu dia. Kakak ketiga selalu cuek dan tidak berpura-pura terhadap wanita. Aku selalu khawatir kakak ketiga akan punya kebiasaan memotong lengan baju. Sepertinya akulah orangnya siapa yang bertanggung jawab untuk ini. Kakak terlalu khawatir, karena ini adalah wanita yang disukai kakak ketiga, maka tentu saja aku, kakak laki-laki, akan mengalah padanya. Tapi kakak ketiga tidak boleh lupa bahwa dia adalah Yun Bibice. Fen Juecheng tersenyum tipis. Berjalan keluar dengan santai. Ketika dia melangkah keluar dari pintu, senyuman di wajahnya menghilang, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap, dan niat membunuh muncul di matanya. Di masa normal, Fen Juecheng pasti bukan lawannya. Namun saat ini tangan kirinya terluka parah, lengan kanannya tidak bisa bergerak, dan masih ada luka dalam di tubuhnya. Jika mereka bertarung seperti ini, dia mungkin bukan lawan Fen Juecheng. Terlebih lagi, Fen Juecheng adalah orang yang akan berubah menjadi orang gila setelah dia dirugikan setelah melakukan suatu gerakan. Dia sama sekali tidak mau bertarung dengannya sampai lukanya belum sembuh. Terima kasih. Setelah Fen Juecheng pergi, kepanikan Xiao Lingqi akhirnya sedikit mereda. Dia membelai dadanya dan membisikkan terima kasihnya kepada Fen Juecheng. Dia dan Xiaolai dibawa ke sini oleh Fen Juecheng, dan semua kesialannya dalam beberapa hari terakhir ini disebabkan olehnya. Tapi dia tetap mengucapkan terima kasih dengan tulus karena dia baru saja mengusir Fen Juecheng. Dia masih begitu sederhana dan baik hati sehingga membuat orang merasa patah hati. Perasaan hati Fen Juecheng dengan lembut tersentuh oleh perasaan yang tidak dapat dijelaskan. Dia duduk di meja dan menggerakkan alisnya. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berkata, "Tidak, jangan khawatir, kamu dibawa ke sini. Saya hanya umpan, tidak ada yang akan menyakitimu."
Umpan, apakah itu untuk menangani Xiao Che? Xiao Lingqi tiba-tiba menjadi lebih panik. Dia berkata dengan tergesa-gesa, apa yang terjadi antara kamu dan Xiao Che? Apa, mengapa kamu memperlakukannya seperti ini? Jika dia menyesali dirimu, aku akan mengakui kesalahannya padamu atas namanya dan meminta maaf padamu, oke? Tolong lepaskan dia, Xiao Che, dia orang yang paling baik hati, dia jelas tidak bermaksud menyinggung perasaanmu. Akui kesalahanmu, minta maaf. Fen Juechen mengertakkan gigi dan berkata dengan suara penuh kebencian, ini konyol. Kesalahan yang dia buat harus dibayar dengan hidupnya. Hati Xiao Lingqi tiba-tiba mengepal, dan seluruh hatinya dipenuhi rasa takut. Yang dia takuti bukanlah situasinya sendiri, melainkan orang terpenting yang selalu terpatri dalam hatinya. Dia tidak mengerti bagaimana dia memprovokasi klan surga terbakar dan memiliki dendam besar yang harus dibayar dengan nyawanya. Dia menggigit bibirnya dan tiba-tiba berkata dengan marah, jika kamu benar-benar mempunyai keluhan yang begitu dalam, mengapa kamu tidak menyelesaikannya dengan cara yang jujur? Kamu klan Ventian sangat kuat, tetapi untuk menghadapi Xiao Che, kamu sebenarnya menculik ayahku dan aku. Untuk digunakan sebagai umpan dan pemerasan, tidakkah kamu merasa tercela dan tidak tahu malu? Kata Xiao Lingqi membuat wajah Fen Juechen berkedut hebat. Dia mengepalkan tangannya dengan keras dan mengertakkan gigi dan berkata, ya. Tercela, tidak tahu malu. Ini memang sangat tercela dan tidak tahu malu. Tapi, Yun Che menginjak-injak seluruh martabat hidupku di bawah kakinya, dan bahkan membunuh seseorang yang setengah ayah dan setengah tuan bagiku. Dengan kemampuanku saat ini, mustahil untuk mengalahkannya. Jika aku bisa membalas dendam, lalu bagaimana jika aku tercela dan tidak tahu malu sekali? Pada saat ini, Fen Juechen tiba-tiba merasakan sesak di dadanya, dan perasaan dingin, tajam, dan kesemutan, aura pembunuh yang dipenuhi dengan kebencian yang mendalam datang entah dari mana dan tiba-tiba mencekiknya. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia merasakan aura pembunuh yang begitu mengerikan. Pada saat ini, suara gemuruh jatuh dari langit seperti guntur dari langit. Kamu bajingan dari klan surga yang terbakar. Keluar dari sini dan mati. Raungan yang mengejutkan itu mengguncang seluruh klan surga yang terbakar dan bahkan seluruh klan surga yang terbakar lembah surga. Aura pembunuh yang luar biasa itu benar-benar menyelimuti klan surga terbakar yang besar, membuat semua orang di klan surga terbakar merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gua es, dan gemetar tanpa sadar. Fen Juechen yang belum sepenuhnya turun dari paviliun surgawi Juechen, Fen Duanhun dan para tetua yang sedang berdiskusi di aula pertemuan semuanya mengubah ekspresi mereka. Mereka menculik Xiao Lingqi dan Xiao Lai hanya untuk memikat dan memaksa Yun Che datang. Tapi mereka tidak pernah menyangka Yun Che akan datang secepat itu. Jaraknya sangat dekat sehingga mereka hampir lengah. Bab 330. Suara gemuruh menyapu seluruh klan surga yang terbakar, bahkan menimbulkan lapisan tipis pasir dan debu. Para murid klan surga terbakar mengangkat kepala mereka satu demi satu. Di langit di atas klan surga terbakar, seekor burung besar agung yang ditutupi tubuh seputih salju tiba-tiba melayang. Kekuatan dingin dilepaskan dari tubuhnya. Di punggungnya, berdiri seorang pria berbaju hitam. Yi, seorang pria muda dengan ekspresi yang sangat acuh tak acuh, melepaskan niat membunuh yang mengerikan yang begitu kuat hingga tampak nyata, membuat seluruh tubuh mereka menggigil. Pedang raksasa berbentuk aneh di tangannya seperti naga marah yang mengaum, membuat orang merasa tercekik hanya dengan melihatnya. Yun Che, di bawahnya ada binatang Phoenix salju dari Frozen Cloud Asgard. Serangkaian seruan tiba-tiba terdengar di klan surga terbakar. Ketenaran Yun Che tidak lagi terbatas pada masyarakat saja. Bahkan di 4 sekte besar, dia masih menjadi nama yang sangat mengejutkan, terutama setelah dia mengganggu pernikahan Fen Juechen dan melukainya secara serius di bawah perlindungan 8 Master Tianxuan. Dia menjadi nama yang paling banyak disebutkan dalam nama sekte Ventian. Kemudian, desas-desus mulai menyebar di antara sekte bahwa 8 orang yang dipimpin oleh Tetua Agung pergi untuk membunuh Yun Che, tetapi 7 dari mereka terbunuh. Dia menjadi sosok yang hampir menjadi setan di antara hampir semua orang. Kebanyakan orang belum pernah melihat Yun Che, namun pedang berat berbentuk naga di tangannya telah lama menjadi simbol identitasnya.
Berita bahwa sekte tersebut telah menculik keluarga Yun Che baru saja menyebar di dalam sekte tersebut. Banyak orang tidak tahu apa yang terjadi, namun Yun Che telah tiba tepat di atas klan surga pembakaran mereka. Mereka yang belum pernah melihat Yun Che, atau pernah mempertanyakan, atau bahkan tidak percaya sama sekali pada kekuatannya, semua berubah warna saat merasakan aura dan niat membunuh yang datang dari Yun Che. Mata Yun Che seperti kait elang, menatap tajam ke setiap sudut pandangannya. Selama 6.000 mil, dia tidak makan, minum, atau tidur, dan tidak berhenti sejenak. Binatang Snow Phoenix di bawahnya, itu bahkan melebihi kekuatan fisiknya dan bahkan umur panjangnya. Ketika dia tiba di Burning Heaven Clan, hanya setengah jam sebelum Xiao Lai dan Xiao Lingqi dibawa ke sini. Namun setelah berlari sejauh 6.000 mil, amarahnya belum hilang sama sekali, dan semangatnya belum habis sama sekali karena pengaruh amarah dan dendam, di dadanya, di dalam darahnya, di dalam jiwanya, semuanya ada. Dorongan untuk membunuh. Di aula pertemuan klan Ventian, dua orang naik ke langit, satu adalah Ventian Hun, pemimpin klan Ventian, dan yang lainnya adalah Fen Moji, tetua kedua klan Ventian. Begitu mereka muncul, para murid klan surga pembakaran di sekitarnya buru-buru membungkuk dan berkata, Master Sekte. Tetua kedua, nama mereka untuk Fen Duanhun dan Fen Moji membuat mata Yun Che berkedut dan tatapannya tertuju pada mereka. Ini juga pertama kalinya Fen Duanhun dan Fen Moji melihat Yun Che yang asli. Begitu mereka menyentuh mata Yun Che, hati mereka bergetar pada saat bersamaan, dan aura di tubuhnya membuat mereka tidak bisa menghindarinya. Anehnya, sudah jelas bahwa mereka hanya memiliki aura energi mendalam dari alam mendalam bumi tingkat ke-6. Namun hal itu melepaskan rasa penindasan yang membuat mereka semua tercekik. Namun, ini adalah wilayah klan surga terbakar, ini adalah tempat klan surga terbakar membangun fondasinya selama ribuan tahun. Di sini, mereka tidak akan takut pada siapapun. Bahkan Maha Guru dari Villa Tianjian. Meskipun mereka terkejut, bagaimana mereka bisa takut? Meskipun Yun Che tiba lebih awal dari yang mereka harapkan, sekarang Yun Che ada di sini. Tujuan mereka telah tercapai. Di mata mereka, Yun Che saat ini sudah tidak bisa terbang. Fen Moji dengan cepat terbang di depan Yun Che dan meraung, apakah kamu Yun Che? Bagus sekali, kamu berhutang pada kami klan Ventian, berikan aku banyak uang untuk dibayar kembali hari ini. Matanya membelalak, dan amarahnya hampir berubah menjadi nyala api yang keluar dari matanya. Saya benar-benar menyesal setelah Anda mengirim anjing tua Fen Moli untuk membunuh saya. Saya tidak segera membalas dendam, tetapi malah bertindak seperti orang idiot. Tidak ada ruang yang tersisa, mata Yun Che tiba-tiba menoleh ke arah Fen Duanhun dan menatapnya. Matanya dipenuhi dengan ejekan, penghinaan, dan kebencian yang tak ada habisnya. Klan Ventian telah menjadi sekte selama ribuan tahun, dan telah terkenal selama ribuan tahun. Meskipun Fen Juecheng jahat dan kejam, dan Fen Moli hampir membunuhku 2 kali, tapi terlepas dari tindakan pribadi ini, aku selalu memiliki rasa hormat yang paling mendasar terhadap klan Ventian, dan untukmu, pemimpin Ventian klan, Fen Duanhun, tapi aku benar-benar buta. Bahkan jika ada ribuan keluhan dan kebencian, itu semua disebabkan olehku sendiri. Kamu bisa mendatangiku sendiri, tapi kamu bertingkah seperti itu tindakan tak tahu malu dan tercela. Inilah klan Ventian dengan sejarah ribuan tahun. Kurasa aku tidak akan bangun bersamamu. Kata-kata Yun Che seperti pisau tajam, menusuk langsung ke organ vital Fen Duanhun. Meskipun dia terlihat tenang di permukaan, hatinya dipenuhi dengan pasang surut, bahkan tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Perilaku seperti ini sangat memalukan bahkan bagi dirinya sendiri. Tetapi karena orang tersebut telah diculik dan Yun Che menjadi marah, dia tidak punya pilihan selain menyegelnya di sini. Fen Moji meraung dengan marah, kamu adalah binatang kecil yang membunuh pemimpin sekte muda ketiga saya, membunuh kakak laki-laki tertua saya, dan mempermalukan pemimpin sekte muda saya dan sekte tersebut. Selama saya bisa membunuh Anda, saya akan menghibur pemimpin sekte muda ketiga saya dan sekteku di bawah Jiuquan. Saudaraku, tidak ada metode yang terlalu berlebihan. Karena kamu ada di sini hari ini, kamu harus mati dengan patuh. Petik 2. Menderita kematian. Yun Che mencibir, dan kemudian amarahnya tiba-tiba dilepaskan seperti nyala api yang meletus. Dengan suara rendah, seperti bisikan setan, Saokong menyebar ke seluruh klan surga terbakar. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Biarkan kakek dan bibi kecilku segera pergi.
Aku juga dapat mempertimbangkan untuk membunuh hanya Fen Juecheng dan Fen Juechen. Kalau tidak, aku akan memastikan bahwa seluruh klan surga terbakarmu tidak akan menumbuhkan sehelai rumput pun. Petik 2. Kamu masih begitu arogan dan sombong ketika kamu akan mati. Ini benar-benar lelucon besar. Aku akan melakukannya, bunuh kamu sendiri hari ini. Fen Moji berteriak keras dan mengangkat tangannya. Dengan jentikan, pedang langit terbakar ungu sudah ada di tangannya. Bilahnya diayunkan, dan lidah api yang panjangnya hampir 20 kaki ditembakkan dan menebas Yun Ce dari seberang udara. Keributan yang disebabkan oleh kedatangan Yun Ce telah menimbulkan sensasi di seluruh klan surga terbakar selama bertahun-tahun. Tidak ada seorang pun yang begitu sombong di markas besar sekte klan surga terbakar. Hampir semua orang dari klan surga terbakar memusatkan perhatian mereka ke langit, dan sejumlah besar orang bergegas mendekat. Di antara orang-orang ini, ada ratusan ribu orang, mulai dari tetua, Master Pavilion, Master Aula, pelindung, kepada murid biasa. Melihat Fen Moji mengambil tindakan, beberapa murid Ventian berseru kegirangan, karena kebanyakan dari mereka belum pernah melihat tetua kedua yang memiliki kekuatan menakutkan dari alam Tianxuan tingkat 10 mengambil tindakan. Tingkat ke-10 dari alam Tianxuan adalah tingkat paling puncak bahkan di dalam klan surga yang terbakar. Begitu Fen Moji bergerak, momentum besar dan gelombang panas yang menyebar ratusan kaki seperti mata murid Ventian yang tak terhitung jumlahnya bersinar terang. Lidah api ungu menyapu dan memotong langsung ke tenggorokan Yun Ce. Sosok Yun Ce tidak bergerak. Tepat ketika lidah api kurang dari 1 kaki darinya, telapak tangannya terentang seperti kilat, meraih lidah api, dan kekuatan kekerasan mengikuti lidah api dan langsung ditransmisikan ke tangan Fen Moji. Ketika Yun Ce meraih lidah api ungu itu dengan telapak tangannya, orang-orang mengira tangan kanan Yun Ce akan terpotong seketika dan seluruh lengannya akan terbakar menjadi minuman bersoda. Namun tidak ada yang menyangka bahwa orang yang berteriak itu penderitaan sebenarnya adalah jeritan Fen Moji. Darah berceceran di telapak tangannya yang memegang pisau, dan mulut harimau itu roboh menjadi genangan daging busuk. Pisau langit terbakar keluar dari tangannya, dan Yun Ce memegang lidah api dan menyedotnya langsung ke tangannya. Ping! Tanda seru, tanda seru, tanda seru. Pedang langit terbakar, yang telah mengikuti Fen Moji selama separuh hidupnya dan merupakan pedang misterius bumi tingkat tinggi, langsung hancur menjadi 2 bagian oleh telapak tangan Yun Ce. Bilah yang patah itu jatuh dari udara pada saat yang bersamaan, mengeluarkan suara yang tajam saat mendarat di tanah. Apa? Adegan ini seperti guntur misterius 9 surga yang membombardir kedalaman pikiran mereka, membuat semua orang ngeri. Mampu mengalahkan Fen Moji, kekuatan Yun Ce secara alami sangat tinggi. Tapi Fen Moji tidak pernah membayangkan bahwa Yun Ce akan sekuat itu. Hanya dengan 1 pertemuan tatap muka, dia bisa dengan mudah mengambil senjatanya, menghancurkan serangannya, dan bahkan menyebabkan kerusakan serius pada telapak tangannya. Fen Moji melarikan diri setelahnya. Moping pernah mengatakan bahwa kekuatan Yun Ce mungkin mendekati kekuatan Master Sekte tertinggi, namun tak satu pun dari mereka yang mempercayainya. Namun pada saat ini, dia tiba-tiba mulai menyadari bahwa kata-kata Fen Moping sepertinya tidak mengkhawatirkan. Apakah ini jawabanmu? Bagus sekali. Yun Ce mengibaskan pecahan pedang surga yang terbakar di tangannya, dan ekspresi ganas mulai muncul di wajahnya yang dingin. Kamu bajingan, hari ini, aku di sini tempat tercela dan kotor. Klan Ventian yang kotor, minum darah dengan gembira. Kematian. Yun Ce meraung keras, pedang patahan naga keluar, dan raungan naga yang marah menerobos langit, langsung menuju ke arah Fen Duanhun dan Fen Moji. Pergi. Master Sekte, tetua kedua, hati-hati. Di bawah, Fen Moping berteriak ngeri saat melihat Yun Ce mengambil tindakan. Dia adalah satu-satunya di antara semua orang yang hadir yang telah melihat kekuatan Yun Ce dengan matanya sendiri. Dia tahu lebih baik dari siapapun bahwa kematian Fen Moji lebih dari 10 hari yang lalu tidak sesederhana dikalahkan oleh Yun Ce, tapi hanya menghancurkannya. Fen Moji, yang sangat kuat dan memiliki setengah kekuatan Kaisar Xuan, nyaris tidak mampu melawan atau melarikan diri di tangan Yun Ce, dan dia menderita kematian yang tragis. Dengan kekuatan dan kemarahan Yun Ce saat ini, jika dia menghadapi salah satu dari Fen Duanhun dan Fen Moji sendirian, mereka tidak akan pernah bertahan dalam 5 pertemuan. Junior, beraninya kamu. Setelah sangat terkejut, Fen Duanhun dan Fen Moji tidak lagi berani meremehkan musuhnya.
Bahkan mereka mulai menyesal karena hanya dua orang ini yang berhadapan langsung dengan Yun Ce terlebih. Dahulu, mereka mengambil tindakan pada saat yang sama, dan dua api ungu tebal menyatu dan menghadap Yun Ce dengan gelombang panas yang mencapai langit. Ledakan, Ziyan bertabrakan dengan Long Feng, dan dipelintir menjadi percikan api yang tersebar di seluruh langit hanya dalam sekejap. Fen Duanhun dan Fen Mo sangat ketakutan. Energi misterius melonjak ke seluruh tubuh mereka. Menggabungkan semua kekuatan mereka berdua, mereka memblokir Yun Ce dari api. Kebuntuan hanya berlangsung sesaat, sebelum Fen Duanhun dan Fen Moji sempat bernafas. Kekuatan punggung dari api tiba-tiba menyerang, mematahkan lengan kanan Fen Duanhun dan lengan kiri Fen Moji pada saat bersamaan, lalu mengenai dada mereka, seperti palu godam. Dalam kemarahannya, Yun Ce tidak menunjukkan keraguan atau belas kasihan di dalam hatinya. Dia menyerang dengan pukulan yang sangat berat. Fen Duanhun dan Fen Moji secara bersamaan menyemburkan darah dari mulut mereka dan terbang mundur, menyeret dua garis panjang kabut darah. Dua orang yang dikalahkan secara menyedihkan di tangan Yun Ce hanya setelah dua kali pertemuan jelas bukan kucing atau anjing. Salah satunya adalah pemimpin sekte surga terbakar yang terkenal di dunia dengan kekuatan suci tingkat 9 di alam mendalam langit. Yang lainnya adalah yang kedua setelah para tetua, Fen Moli dan Fen Moji, yang kekuatannya mencapai tingkat ke-10 dari alam mendalam langit. Keduanya berada di puncak pada masanya. Tapi ketika keduanya bergabung, mereka dikalahkan dan terluka parah dalam sekejap oleh Yun Ce yang marah. Pemandangan seperti itu seperti mimpi buruk yang luar biasa dan sangat menakutkan, yang berdampak buruk pada jiwa semua murid Fentian. Berhenti menyakiti pemimpin sekteku, menderita kematian. Pada saat ini, orang-orang kuat dari klan surga terbakar melonjak dari segala arah. Ribuan naga api biru dan ungu naik ke langit dan menyerang Yun Ce. Yun Ce terbunuh. Badai api yang terdiri dari api langit terbakar yang tak terhitung jumlahnya benar-benar menenggelamkannya. Serangan seperti itu cukup untuk membakar bahkan Fen Moli, seorang rekan praktisi api langit terbakar, menjadi arang, tetapi dia tidak menderita luka apapun. Di tengah, aumannya yang marah, kejam dan sombong keluar, "Bagus sekali, semakin banyak kamu datang, semakin baik. Aku tidak akan membuang waktu untuk menemukanmu satu persatu dan mengirim mereka ke neraka." Bersambung.